palsu. Mereka bisa itu. Bikin itu bisa, pinter. Belajar, sayang ilmunya dipakai buat nipu. Banyak nggak gitu? Banyak. Bahkan ada yang dapat wewenang. Banyak, bahkan ya kita udah tahu, banyak yang dapat wewenang malah. Di negeri mana? Sono, di Konoha. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya. Nih gua mau ngajarin, kalau kalian udah pesen ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gua kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gua ambil yang pisang keju nih ya. Nah. Itu ya guys, dibelah jadi 2. Terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesan Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan ya Rabb, kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang waspada kita, tentang banyaknya penipuan-penipuan ya. Karena keadaan ekonomi yang lagi begini itu membuat orang makin kreatif untuk melakukan kejahatan. Ya karena keadaannya guys, untuk nyari duit haram aja susah, yang halal apalagi gitu kan, ada yang begitu. Tapi mudah-mudahan Allah jaga iman kita untuk dari rezeki haram menipu, dan mudah-mudahan kita juga nggak ketipu gitu ya. Karena ketipu itu sakit guys. Ketipu itu sakit. Ya, uang yang hilang dan ketipu. Gua udah ngerasain itu kemarin ya. Juga ada hilang sebagian di rekening ya. Di rekening anak gua sih ya, sahabat-sahabat gue itu ada sebagian hilang. Ini memang perlu gua sampaikan kepada kalian nih ya. Ini waspada banget kita ya. Keadaan emang lagi begini, ya keadaan emang lagi begini. Ini nggak tahu Kominfo gimana nih, sampai maraknya penipuan ini nih beritanya nih. Waspada penipuan modus kurir paket, minta install aplikasi, curi OTP, bobol M-Banking. Ya, jadi ini bahaya banget ini. Buat orang yang paham sih nggak apa-apa ya, tapi kalau buat orang yang nggak paham, ini informasi penting nih. Kalian share deh ya, kalian share. Ini bahaya, udah banyak korbannya guys. Ini modus baru gitu.
Jadi kalau dulu kan macam-macam penipuan itu, ada yang mama minta pulsa lah, ada yang dapat hadiah lah, ya kan? Ada yang begitu. Ini sekarang caranya baru karena maraknya online shop, all shop ya. Kurir-kurir, ada yang QOD, ada apa. Nah, ini sekarang modusnya begini. Nah, ini juga ini dari Radar Aktual ya, radaraktual.com. Ini juga ditampilkan gimana chat WA-nya ya. Pagi Bu, ini paketnya mau diantar kemana ya? Ini dari JNT Express, ada paket buat kakak. Benar ini dengan, ya ditutup ya, itu Vaksinkom. Ya benar, COD Kak. Nah, sebelum kami antar ke tempat kakak, bisa cek dulu paketnya. Kita disuruh ngecek paket. Anterin dulu, kita jangan mau ngecek-ngecek paket. Tidak banyak Kak, jumlahnya cuma 100.000, tapi alamatnya tidak bisa dibaca karena sangat singkat tertulis. Nah gue kalau begitu gue kirimin alamat gue. Kalau dapat begitu, nggak mau buka-buka begini. Buka-buka ini APK itu. Itu coba kalian perhatian ya. Di atas itu JNT Express APK. Itu aplikasinya Kak, bisa cek langsung untuk detail paketnya. Setelah dibuka nanti diizinkan jika keluar permintaan izin agar bisa cek detail paketnya. Nah, izin install itu kalau kita nginstal dari di luar Play Store guys. Ya, nggak bisa ngecek Kak. Kenapa Bu nggak bisa? Nah, ini di telepon ini. PL apa? Nah, ya, jadi itu modusnya ya. Jadi memang ya kalau kalian pakai Android ya, kalau pakai Android itu kalian kalau ada aplikasi yang tidak dikenal itu kalian harus membuka izinnya ya. Izinnya dari handphone itu. Kalian harus membuka itu. Kalau nggak bisa diinstal itu. Oke? Jadi kalian kalau dapat yang begitu guys, tolong jangan sekali-sekali. Pokoknya kalau udah ngirim link atau apa dari nomor gak dikenal, blokir. Ya. Oke, kita baca dulu nih beritanya ya. Kejahatan cyber makin beragam, seolah-olah pelaku tidak pernah kehabisan ide untuk mengelabui korbannya. Terbaru ada modus penipuan kurir palsu yang berakhir dengan akun mobile banking korban dibajak dan saldonya dibobol. Iya, kejahatan model baru. Soalnya ya kebijakannya juga model baru, Pak. Aneh-aneh. Akhirnya kan orang mau nyari rezeki itu tergoda untuk cari rezeki yang gampang gitu. Coba kalau negerinya makmur gitu. Nggak ada yang begini nih. Ada dua modus operandinya. Pertama, penipu menyamar menjadi kurir. Menghubungi calon korbannya dengan WhatsApp dan memintanya membuka file foto paket yang dikirim untuk memastikan paket itu benar atas nama korban atau bukan. Iya, kalimatnya bagus. Padahal itu aplikasi untuk ngehack data-data pribadi kalian yang ada di handphone. File foto seharusnya memiliki ekstensi JPG atau JPEG atau PNG dan file gambar lainnya. Ekstensi itu yang di belakangnya itu tadi guys. Ada kan .jpg, ada kalau .apk itu aplikasi itu. Namun file yang dikirimkan penipu adalah file dengan ekstensi .apk alias aplikasi. Yang jika diklik, file bakal terunduh atau terdownload dan smartphone akan menanyakan pengguna apakah mau menginstalnya atau tidak. Untuk calon korban yang paham dengan sistem komputer tentu tidak akan langsung klik file atau mengabaikannya. Blokir. Dah. Gue saranin. Dan gue juga ada saran tuh. Kalian kalau WA jangan di handphone yang banyak datanya sudah. WA yang biasa aja. Handphone sendiri yang biasa aja. Ya. Supaya nggak langsung. Makanya itu kalau di WA itu settingan untuk auto downloadnya itu dihapus. Dimatikan. Namun bagi orang awam, terutama yang kebetulan lagi belanja online, mungkin akan langsung klik tanpa pikir panjang. Membuat aplikasi asing tersebut terinstall di handphone Anda. Nah kalau udah terinstall itu aplikasi selesai. Auto run dia, langsung jalan dah tuh. Data habis apa semua. OTP kena, M-banking jebol. Bahaya ya guys. Modus kedua hampir mirip. Penipu menghubungi calon korbannya melalui WhatsApp dan memintanya menginstal aplikasi ekspedisi. Dalam kasus ini JNT palsu. Mereka bisa itu. Bikin itu bisa, pinter. Belajar, sayang ilmunya dipakai buat nipu. Banyak nggak gitu? Banyak. Bahkan ada yang dapat wewenang.
Banyak, bahkan ya kita udah tahu, banyak yang dapat wewenang malah. Di negeri mana? Sono, di Konoha. Modus kedua hampir mirip, penipu menghubungi calon korbannya melalui WhatsApp dan memintanya menginstal aplikasi ekspedisi, dalam kasus ini JNT palsu, yang akan meminta persetujuan membaca SMS. Aplikasi tiruan ini disebutnya dibutuhkan untuk mengecek paket bodong yang dikirim, padahal nggak ada paket. Dan itu dia bisa tahu itu ya, kita lagi belanja all shop gitu ya. Nah tuh, apakah ada kerjasama sama all shop? Wallahu alam. Atau mungkin all shop yang terdaftar di situs-situs all shop itu ternyata bodong juga. Jadi memanfaatkan, mereka posting gambar-gambar jualan yang nggak jelas, ya, sehingga kita ketipu padahal nggak ada itu barangnya. Nanti kalau udah pesan baru tuh kena kita. Bisa jadi begitu. Lantas bagaimana cara penipuan ini bisa menyedot saldo mobile banking? Kedua modus penipuan tersebut sama-sama memanfaatkan SMS to Telegram, aplikasi sejenis SMS forwarder yang akan meneruskan SMS ke perangkat lain. Jadi yang masuk SMS itu masuk ke perangkat lain. Jadi bisa tuh SMS yang mestinya masuk ke nomor lu masuk ke sono. OTP itu kan dikirim lewat SMS, masuk ke sono. Selain itu, penipu juga mengandalkan kelemahan dari one time password OTP. Akses yang diberikan oleh aplikasi tertentu melalui SMS biasanya berupa deretan angka atau huruf, dan itu hanya bisa digunakan sekali. Alphonse Tanujaya, pakar keamanan cyber dari Vaksin.com, mengatakan pengamanan dengan OTP hanya dilakukan ketika ingin mengganti perangkat M-Banking, dan itu hanya mengandalkan OTP SMS yang secara teknis lebih lemah dan mudah disadap dibandingkan dengan OTP aplikasi autentikator atau token. Celakanya, pihak penyedia layanan M-Banking tidak memberi verifikasi tambahan untuk mencegah pengambil alihan akun bank jika OTP yang lemah itu bocor. Bayangin lu. Ada aplikasi yang bisa meneruskan SMS dari handphone lu yang mestinya nomor ada di handphone lu masuk ke sini, itu diteruskan ke perangkat lain yang ada di sana. Entah itu HP, entah itu komputer. Jika orang lain mendapatkan OTP, maka dia akan mendapatkan akses aplikasi yang kita gunakan tersebut. Akses ini memungkinkan orang asing itu melakukan banyak hal. Salah satunya membuat transaksi. Celah ini yang kemudian dimanfaatkan penjahat cyber dengan menggunakan SMS to Telegram. Sebenarnya aplikasi SMS to Telegram ini bukan aplikasi jahat dan merupakan aplikasi yang banyak tersedia di Play Store dan diberikan secara gratis di YouTube. Aplikasi ini berguna untuk membantu pengguna ponsel untuk membaca SMS-nya di aplikasi Telegram dan bisa digunakan untuk otomatis pendukung aplikasi lain, kata Alphonse di situs web resmi Vaksin.com yang diizinkan untuk dikutip Kumparan Senin 5 Desember. Jadi, dengerin baik-baik nih guys, belajar gitu ya, supaya lu pada nggak ketipu. Jadi, pelaku menanamkan bot SMS to Telegram di aplikasi ekspedisi. Dalam kasus ini JNT Express palsu. Ketika diinstal, aplikasi akan meminta izin untuk membaca SMS. Setelah diinstal, bot SMS to Telegram akan membaca SMS di HP korban dan meneruskan pesan-pesan tersebut ke Telegram pelaku. Masuk ke Telegramnya dia. Dengan cara ini, pelaku bisa mendapatkan kode OTP tanpa harus meminta korban menuliskannya. Ketika skenario ini berjalan, pelaku akan menginstal aplikasi penting di HP pelaku. Kemudian saat aplikasi tersebut meminta OTP untuk verifikasi, kode OTP akan masuk ke HP korban. Karena bot malware tersebut sudah terpasang, SMS OTP yang masuk terbaca dan diteruskan ke pelaku. Namun tentunya aplikasi ini harus diinstal di ponsel korbannya. Dan tidak ada orang yang dengan bodohnya mau disuruh menginstal aplikasi di ponselnya tanpa ada keperluan. Jangan sembarangan install aplikasi. Karena itu diperlukan Akhirnya pelaku diganjar akses ke aplikasi M-Banking korban dan membuat transaksi yang tidak diinginkan. Alphonse menyarankan pengguna untuk tidak menginstal aplikasi di luar toko resmi Google Play Store. Ia juga meminta pengguna berhati-hati dengan aplikasi yang meminta izin mencurigakan. Jika pengguna ponsel adalah orang yang cukup mengerti teknologi, kemungkinan kecil akan menjadi korban karena akan menghindari install aplikasi dari luar Play Store. Apalagi hak yang diminta sangat tinggi, khususnya membaca SMS dan mengirimkannya lagi, pungkasnya. Oke guys, itu beritanya ya. Jadi kesimpulannya, yang pertama, dengan keadaan ekonomi seperti ini, ya,
banyak orang pintar yang jadi pengangguran, ada banyak orang pintar yang nggak dapat lapangan pekerjaan yang layak, akhirnya mengambil jalan pintas, menggunakan ilmunya untuk menipu orang lain. Dan itu banyak terjadi. Oke? Jadi kita mesti waspada. Yang kedua, kalau bisa WhatsApp atau apa itu di handphone yang nggak ada aplikasi lainnya gitu, WhatsApp aja gitu. Jangan ada m-banking, ada transaksi apa, all shop, jangan yang berkaitan dengan uang kalian jangan kalau bisa, karena bahaya nanti. Ya pakai WhatsApp di nomor lain dah, ya khusus gitu. Karena ditakutkan nanti ya kalau kalian lemah kan kadang-kadang kita nggak sadar ngeklik karena kita nggak tahu akhirnya jadi hilang dah tuh. Nah itu aja ya guys informasi ini, mudah-mudahan ini berharga buat kalian. Ya kalau kalian belum subscribe silahkan subscribe, dan kalau kalian suka konten ini silahkan kalian share, kalian like. Kalau nggak suka ya dislike ya. Kalau kalian rasa suka dan ini manfaat silahkan like dan share. Mudah-mudahan bisa berbagi manfaat kepada yang lainnya. Dan mudah-mudahan dinilai pahala dan bisa menghapuskan dosa kita. Gua Bapak Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wadullahu wal inayah. Wala'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waspada guys, waspada. Makin canggih penipuan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal